Selamat berjumpa kembali dalam program Karangpaci News hari ini. Bersama saya Rosmi Rahma yang akan menyajikan informasi seputar DPRD Kaltim berikut rangkumannya. Ketidaksinkronan data LKPJ Gubernur Kaltim dalam rapat lanjutan membuat DPRD bingung. DPRD meminta Pemprov Kaltim bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Kita awali Karangpaci News kali ini. Suara-suara sumbang adanya permainan dalam sistem pengadaan alat kesehatan penanganan COVID-19 bermunculan, dari soal adanya dominasi merek tertentu sampai dugaan adanya mafia yang mengambil keuntungan besar di balik musibah ini. Berikut informasinya. Belum ada bukti terjadinya pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa alkes atau alat-alat kesehatan. Walau serapan Dinas Kesehatan dianggap rendah, baru sekitar 40% dari anggaran yang disiapkan, tapi menurut Ketua Pansus COVID-19 Hasanuddin Mas'ud, semua itu karena unsur kehati-hatian dari pemerintah. Kehati-hatian diperlukan karena masalah pengadaan barang dan jasa bisa berujung ke masalah hukum. Isu yang menjadi sorotan beberapa kalangan pengusaha, adanya dugaan pemaksaan merek-merek tertentu dalam hal pengadaan alat kesehatan dan keperluan medis. Namun menurut Hasanuddin Mas'ud, memang ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau alkes itu kan harus punya izin. Ya. Yang masuk itu harus punya izin. Nah ini biasanya kadang-kadang yang masukkan tidak berizin itu ditolak lagi. Bisa konstruksi hukum lagi. Mereknya pun ditentukan oleh mereka. Itu ada memang aturannya? Ada aturannya. Nggak boleh sembarang nanti produk-produk asal kan. Harus terverifikasi itu Pak ya. Terverifikasi dan ada izin. Jadi itu juga kendala yang memperlambat. Tapi saya kira itu masalahnya pelan tapi bisa selesaikan. Kami kawal itu. 4 instrumen yang dianggap rawan masalah hukum dalam hal anggaran COVID-19 diwanti-wanti oleh KPK. 4 instrumen itu adalah proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos, serta refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Kerawanan ini disuarakan juga oleh Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Syafruddin. Dengan tegas dia mengingatkan agar tidak ada mafia di balik pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan. Juga pesan buat pengguna anggaran ya, khususnya Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Jangan sampai di sini lahir muncul mafia-mafia baru, sehingga masyarakat yang lain yang punya kemampuan untuk menjadi bagian juga ingin membantu belanja-belanja COVID ini terbatasi gitu. Nah, artinya kita tidak mau ada monopoli di sini. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan itu harus terbuka, harus betul-betul mensosialisasikan semua ini kepada masyarakat secara terbuka gitu. Dan begitu juga rumah sakit, nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada mafia baru di sini, karena kalau ada terjadi mereka terindikasi melakukan penyelewengan maka akan dihukum mati oleh KPK. Ini kita dorong terus, kita tekankan terus agar transparan, agar memberikan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat. Mafia belum terungkap, baru berupa isu dan desas-desus. Namun tentu bukan berarti indikasi pelanggaran hukum tidak ada. Fungsi pengawasan DPRD Kaltim dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar berjalan transparan. Tim Kaltim TV Heriman dan Hardin melaporkan. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum juga menyalurkan bantuan untuk warga terdampak virus corona. Kalangan DPRD di Karangpaci meminta agar pemerintah bergerak cepat karena masyarakat sangat membutuhkan dalam situasi darurat sekarang ini. Dana penanggulangan COVID-19 dari APBD Kaltim tahun 2020 disetujui sebesar 500 miliar rupiah. Selain untuk keperluan medis seperti pembelian alat dan obat-obatan untuk penyembuhan pasien terpapar virus, dialokasikan juga bantuan kepada warga yang terdampak karena kebijakan berada di rumah untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Tapi rupanya tidak mudah mencairkan anggaran itu. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam acara musrenbang dengan Pemprov sudah mendesak agar disalurkan, tetapi sampai awal Mei belum juga terrealisasi.
Hal itu yang memunculkan kritik dari para legislator di Karangpaci, Samarinda. Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Syarifuddin menilai tim gugus tugas COVID-19 Kaltim lamban. Kita maunya pemerintah itu punya instrumen yang bergerak cepat untuk melakukan pendataan, karena masyarakat ini udah berjalan 2 bulan, udah 2 bulan lebih gitu. Artinya masa menunggu masyarakat ada yang tewas dulu baru cair bantuannya kan gitu kan. Ya mestinya yang mulai sekarang dicairkan bertahap. Kalau misalnya kemarin data terakhir itu 62.000 yang udah masuk di dinas sosial, harusnya itu dulu yang dicairkan. Baru menunggu entry data selanjutnya. Persoalan data memang mencuat, menjawab mengapa Pemprov Kaltim lamban menyalurkan bantuannya. Data penerima bantuan yang disajikan oleh Pemprov Kaltim kepada DPRD ternyata diketahui adalah data tahun-tahun sebelumnya dan belum terupdate. Tidak hanya soal bantuan yang menjadi sorotan DPRD Kaltim, Syarifuddin juga melihat bagaimana rendahnya serapan anggaran oleh Dinas Kesehatan. Lamban khususnya OPD teknis, ya Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan Kelautan, dan Dipindakop. Nah, kita juga hari ini menyesalkan juga kinerja dari Dinas Kesehatan ya, yang begitu belum maksimal gitu. Apa ukurannya? Ukurannya serapan anggarannya kecil gitu. Artinya kita pengen apa yang menjadi rencana itu segera terrealisasi supaya ada upaya maksimal untuk menanggulangi COVID dan untuk menyetop penyebaran COVID di Kalimantan Timur ini. Sebelumnya, Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, lambannya Pemprov karena sikap kehati-hatian, sebab ada surat edaran KPK tentang 4 hal yang rawan melanggar hukum. 4 instrumen yang dianggap rawan masalah hukum itu yakni proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial atau bansos, dan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. DPRD Kaltim memulai agenda pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kaltim tahun 2019. Pembahasan awal masih berjalan alot karena ditemukannya ketidaksinkronan data yang disajikan dalam laporan dengan keterangan beberapa SKPD. Berikut informasinya. Memasuki bulan Mei 2020 sesuai agenda dari DPRD Kaltim di Karangpaci, Jalan Tuku Umar, Samarinda. Agenda untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kaltim dilaksanakan. Kinerja dari Gubernur bersama SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang tahun 2019 harus ditutup dengan bersih di DPRD. Dalam suasana COVID-19, para anggota DPRD melakukan rapat virtual dengan para SKPD. Disitulah mulai muncul data-data yang dianggap tidak sinkron antara yang tertera dalam dokumen LKPJ dengan dinas-dinas di Pemprov Kaltim. Kita kan hanya mempelajari daripada LKPJ Gubernur. Masukan-masukan ini kita terima, nanti kita pertanyakan kepada Pak Gubernur, ya enggak, memberikan masukan bahwa ini ada begini, ya enggak. Sekarang kan ini kan masih kita minta data dari ini masing-masing kepala dinas ya. Nah nanti kita minta data ini kita kompromikan nantinya apakah benar atau tidak, itu saja sebenarnya. Menurut Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Andi Harahap, masih ada waktu 1 bulan untuk membahas LKPJ eksekutif itu. Setelah meminta data-data dari SKPD yang ada, berikutnya adalah peninjauan lapangan. Apakah pekerjaan yang dilakukan Gubernur dan jajarannya sudah sesuai dengan LKPJ yang disampaikan ke DPRD? Tanggapan lain datang dari Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Dengan gamblang, politisi dari Golkar itu mengatakan bahwa rapat itu sebenarnya berisi pengembalian dokumen LKPJ kepada eksekutif untuk dilengkapi. Kalau ini jelas. Oh iya. Artinya menolak. Menolak sebenarnya. Kalau yang tadi masih ragu-ragu. Betul. Jadi pada prinsipnya kita minta data itu dilengkapi. Setelah itu baru kita pelajari, baru kita ada hasil. Kalau ini kita dibuta ini. Siap. Oke. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Rapat membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019 berlanjut Rabu 6 Mei 2020. Di hari kedua rapat lanjutan itu kembali, anggota DPRD dibuat bingung karena tidak sinkronnya data yang diberikan eksekutif kepada legislatif. Apa yang mau dibahas itu menjadi pertanyaan kalangan anggota DPRD Kaltim dalam rapat lanjutan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kaltim tahun 2019. Setelah kemarin, Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud menyoal materi dalam LKPJ yang disampaikan Gubernur karena tidak sesuai dengan data dari SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kini ada lagi temuan bahwa data yang disampaikan Pemprov Kaltim dalam LKPJ sama dengan data tahun 2018. Kita awasi, sekarang ini adalah LKPJ Gubernur 2019. Nah, disajikanlah data di situ misalnya. Jadi data 2018 dengan 2019 itu sama. Ini kelihatan copy paste dia. Gitu. Jadi kelihatan rekonsiliasi koordinasi di pemerintahan ini antara OPD dengan tim yang menyiapkan materi LKPJ itu tidak sinkron. Tidak hanya Sarkowi yang merasa bingung dengan dokumen LKPJ yang diberikan eksekutif. Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Andi Harahap dan Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud juga berpendapat serupa. Menurut Andi Harahap, laporan dari Gubernur tidak sinkron dengan data dari dinas-dinas, sehingga pihaknya meminta agar berkas LKPJ diperbaiki kembali. Enggak sinkron gitu antara antara KPT dengan ini enggak ini. Jadi kita bilang kok bisanya terjadi enggak ini. Seharusnya kan dengan KPG itu kan diambil dari PT semua. Nah ini tanyakan jangan sama kita. DPRD Kaltim dijadwalkan membahas LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2019 selama 1 bulan. Setelah membahas dengan detail pekerjaan dan kinerja gubernur bersama SKPD, berikutnya dilakukan peninjauan lapangan. Untuk mengetahui kebenaran dari laporan itu, tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Besarnya dana penanggulangan COVID-19 diharapkan efektif digunakan untuk keperluan medis dan pengaman jaring sosial masyarakat yang membutuhkan. Pansus COVID-19 DPRD Kaltim mengingatkan semua pihak agar jangan ada yang bermain-main dengan bantuan karena ada resiko hukum yang mengincarnya. Berikut informasinya. Pandemi COVID-19 telah disetujui menguras APBD Kaltim sebesar 500 miliar rupiah. Namun persoalan baru muncul, khususnya menyangkut bantuan kepada warga terdampak belum juga dikucurkan ke kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Menanggapi hal itu, Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengingatkan, lambatnya pemerintah provinsi dalam pendistribusian anggaran, baik untuk keperluan medis seperti pengadaan alat kesehatan dan alat pelindung diri atau APD, maupun anggaran jaring pengaman sosial, lantaran sikap kehati-hatian.
Ada surat edaran dari KPK yang membuat penyaluran bantuan terkesan terlambat, terutama menyangkut pendataan penerima bantuan. Saat ini semua data penerima harus masuk dalam data basis DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial di bawah Kementerian Sosial. COVID itu rekomendasinya nanti salah satunya itu, karena memang agak susah Pak pendataan ini, karena jangan sampai ada yang double, ada konsekuensi hukum, karena ada edaran KPK itu, jadi harus masuk ke data DTKS. Memang lambat nantinya. Nah, itulah aturan pemerintah. Jadi lebih kehati-hatian ya? Kehati-hatian. Saya kira itu aja. Jadi kemarin sebenarnya pemerintah pengen langsung, tetapi dengan adanya edaran dari KPK itu tidak boleh, harus masuk ke DTKS semua. Kalau tidak masuk ke DTKS nanti ada problem masalah hukum lagi. Makanya pemerintah jadi takut. Tapi pelan tapi pastilah. Pansus COVID-19 DPRD Kaltim akan mengawal semua proses pendistribusian anggaran. Untuk itu dia meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main dalam kondisi darurat sekarang ini, karena ada resiko hukumnya. Kita takut nanti kendala hukum, karena ini ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang berani. Harus masuk DTKS, itu aja intinya. Dan kalau tidak boleh ada dapat double. Kalau sudah dapat di APBN, tidak boleh dapat dari APBD. Fungsi Pansus COVID-19 DPRD Kaltim juga bisa membantu tim data. Jika ada masyarakat yang terdampak tidak masuk dalam data, bisa diajukan ke DPRD. Dan berikutnya diteruskan ke Sekda Prof dan DTKS. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Demikian Karangpaci News edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rusmi Rama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.